Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Unik Mulyaning Sari di YouTube channel Japungku Keren. Oke, kemarin kita sudah membahas tentang simulasi pembuatan usulan angka kredit. Nah, ini kemarin kita telah membuat ini ya. Simulasinya kita mencoba memasukkan beberapa kegiatan, karena saya adalah pejabat baru di pengembang teknologi pembelajaran, maka yang lama ini masih kosong, sedangkan yang baru saya isi sesuai dengan apa yang sudah saya kerjakan. Hanya saja coba perhatikan Bapak dan Ibu, ketika kita print out nanti hasilnya akan begini. Karena ini kita simpan dalam format PDF, nah hasilnya akan begini. Maka saya menyarankan ada pemisahan antara bagian ini dengan bagian yang dari sini. Bagaimana caranya? Kita copy, move or copy, kemudian create copy, move to end, artinya berada di belakang. Nih, ada dua ya, yang satu yang awal, yang kedua yang belakang, yang copy. Nah, yang awal ini, bagian ininya kita hilangkan nih, sampai dengan sini kita hilangkan. Bisa dihilangkan, tetapi bisa juga kita hide, disembunyikan dengan cara setelah disorot kita kecilkan sekali barisnya. Nah, sehingga yang terlihat hanya sampai sini. Sudah? Kemudian yang bagian ini justru sebaliknya, dari awal sampai dengan di bagian jumlah itu yang kita hide atau yang kita sembunyikan. Nah, sehingga di bagian kedua ini, bagian kedua ini hanya ada lampiran pendukung dupak, kemudian catatan pejabat pengusul, catatan anggota tim penilai, dan catatan ketua tim penilai. Sementara di halaman pertama itu muncul yang formulir penilaian dari landasan hukum, judul, nomor, kemudian data perorangan. Ups, ada keliru di sini. Tidak ada keterangan data perorangan. Kita tambah dengan cara Alt, Insert, Row. Lupa ya kemarin memasukkan data perorangan. Sorot semuanya. Kemudian di Merge and Center. Ini ditaruh di tengah. Kita tulis. Mohon maaf, saya buka dulu untuk peraturannya, kata-kata yang tepat apa gitu ya, peraturan BKN. Nah, ini apa keterangan perorangan, apa data perorangan gitu ya. Ini keterangan perorangan. Jadi kita ketik di sini caps lock, keterangan perorangan. Jangan lupa ini kita beri garis batas dengan cara klik kanan ya, yang ada segitiganya ini. Kemudian kita pilih more borders. Kemudian kita klik garisnya, kiri, kanan, atas, bawah. Oke, di oke. Nah, sudah masuk ya data perorangan. Nah, kita lihat ini hasil yang ini, kita tutup lagi. Ini yang formulir yang di print. Perhatikan, ini hanya tinggal nyambung begini ya. Sementara kalau yang di sini sekali lagi dibuka, tadi tertutup. Kalau yang di sini sepertinya nih, ini ada lagi gitu, muncul lagi. Nah, bagaimana cara memunculkan ini? Sementara ini kan nih di halaman pertama, kemudian di halaman kedua ini judul kolomnya muncul lagi, di halaman ketiga
judul kolomnya muncul lagi. Nah, bagaimana itu? Caranya begini. Kita perhatikan judul kolom itu berada di dari unsur ya, dari unsur ini berada di A24. Nah, ini ya, A24 dan berakhir di K28. Nah, yang kita mau ulang-ulang kan ini ya, A24. Itu caranya, ambil di page layout, kemudian klik bagian yang ini, page setup. Oke, lalu kita ambil sheet. Ini adalah print area, kita jangan ganggu ini. Yang kita isi adalah rows. Rows itu artinya baris dari atas ke bawah. Jadi kita ketik di sini angka pertama di A24. Ini tadi kan yang mau kita ulang-ulang ya. 1, 2, 3. 3, 1, 2, 3, 4, 5 baris ini yang akan kita ulang-ulang. Jadi kita ketik A24 titik 2 K28. Ini akhirnya di K kan ya, K. Kalau kita ambil yang ini berarti 28. Nah, kita oke. Sudah sampai di situ. Kemudian kalau kita preview, kita akan melihat apakah itu akan muncul. Satu ya. Nah, ini muncul ya. 2. Halaman berikutnya juga masih tetap muncul ya. 3. Ini halaman 4 dan halaman 5-nya tetap muncul. Gitu. Kita sudah mendapatkan format yang sesuai dengan formulir yang dimunculkan oleh BKN. Jangan lupa, begitu selesai mengerjakan ini, simpan. Setiap kali kita selesai mengerjakan, jangan lupa disimpan. Supaya apa? Supaya tidak kehilangan. Ketika tiba-tiba saja mungkin powernya lupa, kita mencharger laptop sehingga powernya habis. Nah, itu posisinya kita masih tetap tersimpan. Nah, ini udah selesai. Kemudian yang berkaitan dengan ini kemarin sudah kita bahas bahwa ketika kita menempatkan angka kredit di usulan, kita beri tanda ini diusulkan, kemudian ini diusulkan, ini diusulkan. Kita beri tanda itu semua. Nah, berarti kita menyiapkan ini yang menjadi hasil kerja. Ini saya beri warna beda ya, saya beri warna beda hijau. Nah, ini yang harus disiapkan, diusulkan, kemudian kita beri keterangan disiapkan. Dan ini berupa sertifikat, 2 ini sertifikat, sama kata-katanya, disiapkan, disiapkan. Kemudian ini, kalau sertifikat mudah ya, ijazah mudah. Nah, ini laporan. Berarti yang disiapkan di sini adalah laporannya berkaitan dengan analisis kebutuhan teknologi pembelajaran berdasarkan kurikulum yang berlaku sesuai dengan jenis, jalur, dan jenjang pendidikan. Dan ini rancangan, berarti yang kita persiapkan adalah rancangan. Dengan adanya catatan-catatan semacam ini, maka ini kan ada 2 ya. 2-nya dipindah aja deh biar kita bisa. Nah, berarti ini disiapkan 2 laporan. Karena rasanya kita melakukan sosialisasi di 2 tempat misalnya. Nah, itu 2 laporan yang diminta. Diusulkan sudah, laporannya disiapkan 2. Kemudian ini naskah disiapkan juga. Nah, itu Bapak dan Ibu kita bisa memberikan catatan-catatan penting sehingga ketika kita akan mengajukan angka kredit di formulir ini tadi ada keterangan nih, mohon maaf, ada keterangan lampiran pendukung Dukpak ini. Nah, berarti berarti ini yang kita lampirkan.
Saya kira itu dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.